Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwin Tanjung, NIM 18220128. Saya mahasiswa dari STIE KBP Padang. Dalam video ini saya menjelaskan proposal bisnis yang saya buat demi memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Aminar Sutradewi SE MS. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kampus STIE KBP. Duh, yang lagi nyari tempat kuliah, belum dapat yang oke ya. Ngeledek aja deh. Kasih solusi dong. Ini solusinya. Bingung cari tempat kuliah yang murah dan berkualitas? Daftar aja di kampus AKBP STIE KBP Padang. Biaya kuliahnya murah. SPP kelas reguler program studi D3 Keuangan dan Perbankan Rp2.700.000. S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Rp3.000.000. SPP kelas sore dan kelas khusus Rp3.500.000. Bebas uang masuk, bebas uang pembangunan, SPP pun bisa dicicil sebanyak 3 kali. Dan hanya dengan membayar Rp1.500.000 di awal, sudah bisa kuliah. Walaupun biaya kuliahnya murah, tapi tetap berkualitas. Semua program studi sudah terakreditasi B. Lokasi di pusat kota lagi, di Jalan Khatib Sulaiman Padang. Semua ruangan kuliah sudah ber-AC, serta tersedia fasilitas lainnya seperti labor komputer, labor bank mini, perpustakaan, serta klinik kesehatan. Banyak beasiswanya juga dari yayasan dan LL Dikti bagi calon mahasiswa berprestasi. Ayo, buruan daftar di www.pmbstie.akbp.stie.ac.id STIE KBP dan Instagram STIE KBP Padang. Ini baru solusi. Pastinya dong. AKBP STIE KBP Padang. Kami dibesarkan dengan mutu dan disiplin. Jadi itu sedikit dari profil kampus di mana saya kuliah. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah sambil bekerja, boleh gabung dengan saya di kampus STIE KBP Padang. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan kita, yaitu budidaya ikan nila di area persawahan yang saya jalani sekarang ini. Ini sedikit profil dari bisnis yang saya jalani. Baiklah, itu sedikit profil dari usaha yang saya jalankan. Dalam menjalankan usaha ini, saya memakai 5 aspek. Yang pertama, aspek pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Yang keempat, aspek hukum. Dan yang kelima, aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek pemasaran, terbagi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, saya telah menjalin kerjasama dengan petani keramba apung untuk mengisi kolam-kolam pembesaran. Untuk segmentasi ini, saya memiliki pengempul tetap untuk mengisi keramba-keramba yang ada di Danau Meninjau. Untuk targeting, target dalam usaha budidaya ini bagaimana saya bisa memenuhi permintaan petani keramba apung dengan meningkatkan jumlah hasil budidaya ikan. Untuk positioning, saya telah menjalin kerjasama dengan petani keramba apung yang berada di sekitaran tempat usaha yang saya bangun. Jadi untuk positioning ini saya sudah memiliki pengempul tetap. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi.
Pemeliharaan bibit ikan dilakukan dengan sistem irigasi dengan memanfaatkan areal persawahan sebagai media pembesaran ikan. Bibit ikan diisi dengan kapasitas 100.000 ekor dengan 4 kolam penampungan. Pemberian pakan ikan menggunakan pelet yang berprotein tinggi agar pertumbuhan ikan lebih cepat dan sesuai dengan target. Waktu yang dibutuhkan dalam pembesaran ini sekitar 2-3 bulan. Pemberian pakan ikan dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari. Dan tidak lupa untuk melakukan pengontrolan air di setiap pagi dan sore harinya. Yang ketiga itu aspek manajemen dan organisasi. Usaha budidaya ikan ini dimiliki perseorangan, yaitu saya sendiri dengan modal sendiri. Bisnis ini dikelola secara individu dan semua pengerjaannya dilakukan secara mandiri dan juga dibantu oleh orang tua. Yang keempat itu ada aspek hukum. Usaha budidaya ikan nila ini merupakan usaha pembudidayaan berskala kecil atau mikro. Oleh sebab itu usaha ini tidak berbadan hukum, biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi berwenang atau sering disebut usaha informal. Aset usaha yang dimiliki skala mikro ini maksimal sebesar 25 juta. Sedangkan usaha saya ini berkisar sekitar 5-10 jutaan. Yang kelima yaitu aspek ekonomi dan sosial. Aspek sosial dan ekonomi menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat yang disebabkan karena adanya suatu usaha. Dari sudut ekonomi, seperti beberapa tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh usaha pembudidayaan ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga roda perekonomian masyarakat meningkat dan masyarakat sejahtera. Untuk dari sudut sosialnya, usaha ini dapat memberikan contoh, inspirasi, ide-ide, dan motivasi kepada masyarakat luas, memberikan ide peluang usaha yang menjanjikan. Kesimpulannya, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan mencapai keberhasilan. Insya Allah, saya yakin bahwa usaha ini akan maju dan berkembang karena dilakukan secara benar dan dalam menjalankannya. Saya sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Pertumbuhan masyarakat yang begitu cepat membuat meningkatnya permintaan pasar akan berbagai protein hewani. Salah satunya ikan nila yang digemari seluruh kalangan masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan usaha budidaya ini dapat berkembang hingga membuka lahan-lahan baru di sekitaran usaha saya. Saran dari saya dalam menjalankan usaha ini perlu diperhatikan yaitu lokasi usaha yang ada aliran air jika terjadi musim kemarau, memberi pakan yang berprotein, dan memberi makan ikan dengan teratur, menjaga suhu air, memasang perangkap yang menjadi musuh dari pembudidayaan ini, dan jangan lupa untuk selalu bersedekah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya usaha ini berjalan dengan baik. Jadi sekian dari pemaparan bisnis ikan ini. Bagi teman-teman yang ingin join untuk menjadi pengusaha ikan, boleh hubungi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.